itu sudah menggariskan seperti itu gitu ya. Tapi yang pasti adalah kembali pada niat. Ketika niat kita baik, ketika niat kita tulus, ketika niat kita Hai sahabat Tarotivasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di channel Tarotivasi yang sekarang saya membawakan tema berupa bahasan zodiak seperti biasa, bahasan zodiak bulanan yang mana sekarang waktunya zodiak Aquarius. Nah, ini saya gabung ya kedua aspek itu karir keuangan, karir keuangan dan asmara. Jadi 3 aspek ini langsung saya gabung jadi satu karena bulan Mei-nya udah hampir habis. Seperti itu. Next saya langsung akan buat besok untuk Capricorn, selanjutnya langsung saya kejar tayang langsung ke bulan Juni ya, analisa bahasan bulan Juni. Seperti itu. Nah, bagi kamu-kamu yang penasaran jadi seperti apa Aquarius di bulan Mei 2021 ini, silakan kamu tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian. Nah, langsung aja kita ke pembacaannya untuk Aquarius ya, dari aspek karir dan juga untuk keuangannya. Saya tidak mengeneralisasi secara kehidupan ya, tapi langsung ke karirnya aja. Nah, untuk karir dari Aquarius adalah di bulan Mei adalah perlunya banyak kesabaran ya, dalam arti perlunya banyak untuk introspeksi diri, dalam arti untuk mencoba mencari ketenangan atas apa yang udah terjadi ya. Jadi dalam arti di sini Aquarius itu perlu untuk mengolah kesabarannya lebih dalam lagi. Dia perlu mencari titik terang dari, ya saya bisa bilang karirnya untuk bulan Mei ini tidak cukup menyenangkan atau tidak cukup memuaskan bagi dirinya ya. Terlebih juga dalam hal progres. Jadi dia perlu untuk mencari ketenangan dirinya sendiri, mencari kedamaian, mencari titik di mana dia bisa ikhlas untuk menjalani itu semua. Ini karirnya untuk di bulan Mei. Jadi tetap semangat untuk Aquarius. Sekarang untuk keuangannya ada sedikit kesan dicurangin ya, dalam arti untuk keuangannya di bulan Mei ini yang mana haknya itu tidak diberikan secara normal ya, atau secara wajib ya. Jadi contoh semisal kamu memiliki hak gaji seperti ini, kamu memiliki hak THR seperti ini. Nah, ternyata nih contohnya terkait di bulan Mei itu Aquarius tidak mendapatkan atau tidak menerima yang sesuai haknya, seperti itu. Ini bagi kalian yang bekerja ya, yang bekerja dengan perusahaan. Tapi ada juga Aquarius yang mana dia itu mengalami ditipu oleh ya bisa jadi rekan kerjanya, kliennya, atau mungkin ya yang dia ajak untuk berkolaborasi seperti itu. Jadi ada kemungkinan atau mungkin sudah terjadi bagi kalian yang Aquarius, kalian ditipu gitu ya. Kalian ditipu terkait keuangan yang mana hak kalian itu tidak kalian dapatkan dan tidak kalian terima secara normal seperti itu. Ya biarin aja gitu ya. Artinya motivasinya di sini adalah biarkan aja mereka akan mendapatkan karmanya sendiri gitu ya. Karena memang kalau belum rezeki ya biar kamu usahakan seperti bagaimanapun ya kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya gitu kalau belum rezeki. Tapi kalau sudah rezeki ya tanpa kamu melakukan usaha yang maksimal, biasa-biasa aja, yang pasti tetap kamu harus optimis, kamu tetap harus berdoa
ya rezeki itu tidak akan pernah salah alamat begitu ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka ya memang Tuhan mewajibkan, bukan mewajibkan sih ya, Tuhan menggariskan itu ya memang harus begini adanya gitu, harus seperti ini ya. Anda harus ditipu gitu, kalian harus ditipu, kalian harus mendapatkan hak kalian tapi secara tidak maksimal, tapi secara tidak normal gitu ya. Ya sudah gitu loh, emang sudah kehendaknya, sudah garisnya, sudah garis kalian, maka tidak ada yang bisa kalian lakukan kecuali kalian mengikhlaskan, kecuali kalian memaafkan. Dan satu hal yang pasti, karma itu akan selalu ada untuk orang-orang yang berbuat tidak adil kepada kalian dan berbuat tidak semestinya memperlakukan kalian dengan baik, seperti itu. Artinya dia tidak memperlakukan kalian dengan baik, seperti itu. Nah, mereka itu semua akan mendapatkan karmanya. Intinya adalah kalian bisa ikhlas, bisa sabar, dan bisa menerima apapun kondisinya, karena ya sudah, ini sudah digariskan Tuhan. Jadi ya mau gimana lagi, kita manusia bisa apa kan begitu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan balasan yang setimpal atau memberikan hak-hak kalian di lain waktu, yang mana hal tersebut lebih besar daripada kerugian yang kalian alami dan dapatkan saat ini, seperti itu. Nah, seperti biasa saya menggunakan tambahan ya untuk sarannya untuk kartu Oracle. Kartu Oracle ini berguna bagi saran ya, untuk apa yang harus kalian lakukan, dan nanti kita akan lihat apa yang muncul atau apa yang sinkronisasi terkait apa yang kalian sudah alami ya. Di sini ada tulisan new beginning ya, artinya new beginning, suatu hal yang baru ya, awal yang baru. Saya tidak tahu sih, mungkin tidak ada korelasinya sih dengan apa yang terjadi di karir dan keuangan, tapi apapun yang terjadi di sini kartunya keluarnya new beginning ya. Jadi saya bisa bilang ini adalah jembatan antara keduanya gitu. Jadi kan saya bilang untuk yang karir, terkait kondisinya kan karirnya kan harus diperlukan kesabaran gitu ya. Nah, kalau kita tarik garis merah antara karir dan keuangan di sini, maka atas apa yang kalian sudah alami, yaitu yang tadi saya bilang, hak kalian atau kalian mungkin ada yang ditipu, atau kalian menerima suatu hal atau suatu materi atau suatu hak kalian yang tidak kalian dapatkan secara maksimal, maka ya sudah gitu loh, biarkan awal yang baru atau sesuatu hal yang baru itu akan menggantikan apa yang sudah kalian rasa rugi tersebut gitu. Jadi kesabaran, keikhlasan itu akan membawa kepada hal yang baru, kepada hal yang positif tentunya, hal yang membuat kita bisa menjalani sesuatu tersebut dengan lebih optimis begitu. Nah, memang bulan Mei ini bukan bulan yang baik untuk karir dan keuangan dari Aquarius. Tapi yang pasti sesuatu yang buruk tidak akan ada selamanya, akan selalu buruk dan tidak akan terus-menerus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan seperti roda, tentunya pasti akan ada hal baik di kedepannya, yang mana nanti setelah hal-hal buruk ini tadi, maka akan ada new beginning ya, atau awal yang baru yang baik berjuta-juta kali, beratus-ratus kali bahkan, yang lebih bisa untuk kalian dapatkan, seperti itu. Nah, itu tadi untuk karirnya ya, pembacaan karirnya. Kita langsung aja lanjut ke asmara. Jadi untuk kartunya saya ceng dulu ke kartu yang khusus untuk asmara ya. Sebentar. Ini yang kartu untuk pembacaan khusus karir sih. Untuk asmara saya biasa menggunakan kartu ini. Kartu ini bagi saya cocok untuk membaca asmara ya, dalam arti bagaimana kita menganalisa perasaan seseorang. Itu kartu ini cukup tajam ya.
Nah, langsung aja kita ke pembacaannya. Seperti biasa saya bagi 3. Kartunya besar jadi agak susah untuk dikocok. Oke, ini saya ambil 3. Pertama ini untuk yang belum berpasangan. Yang kedua ini untuk yang sudah berpasangan tapi belum menikah. Dan yang ketiga untuk yang berpasangan dan sudah menikah. Kita lihat dulu yang belum berpasangan. Oke, artinya di sini ini kan tulisannya atau di kartunya tulisan The Devil ya. Jadi bagi kamu yang belum berpasangan, kalian berambisi terlalu ini ya, terlalu keras, dalam arti terlalu cepat untuk mungkin untuk mendapatkan pasangan gitu ya. Jadi kalian bisa saya kata itu seperti menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi di sini ketika kalian terlalu berambisi, maka output hasilnya pun itu bukanlah sesuatu yang baik. Alangkah baiknya kalau segala sesuatu itu biarkan berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan kodratnya. Artinya ketika misalnya kita sekarang belum punya pasangan, ya sudah nikmati aja belum punya pasangan. Karena nanti kalau sudah waktunya kalian punya pasangan, ya kalian akan memiliki pasangan. Tapi kembali lagi pada hukum ikhtiar ya, hukum usaha itu memang perlu. Tapi ketika kita merasakan belum cocok atau belum waktunya, maka hati kita pun tidak akan bergerak untuk berikhtiar. Percaya itu. Artinya ketika Tuhan sudah menyuruhmu atau Tuhan sudah memberikan waktu kedekatan ya, dalam arti misalnya nih bulan Mei nih sekarang, nanti ternyata bulan Juli kalian punya pasangan. Nah, maka Tuhan akan menggerakkan hati kalian di bulan Juni, nanti kalian pasti akan ikhtiar gitu. Nah, itu semua juga tidak luput dari doa. Maka tetaplah berdoa, tetaplah untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Karena dengan adanya doa, maka disitulah gerbang kesempatan itu akan diberikan atau terbuka oleh terbuka untuk kalian oleh atau dari Tuhan, seperti itu. Nah, ketika kalian berdoa, maka Tuhan akan memberikan kesempatan. Nah, tinggal bagaimana kesempatan tersebut kalian jalani, kalian ikhtiar, dan nanti hasil atau resultnya itu biarkan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kalian, seperti itu. Jadi misal kalian berusaha tapi ternyata kalian tetap aja gagal, belum punya pasangan, ya memang itu belum waktunya. Semakin kalian berusaha keras ternyata itu bukan waktunya, maka ya hasilnya 0, seperti itu. Maka jangan terlalu berambisi keras, jangan terlalu memaksakan sesuatu yang mana itu belum waktunya, seperti itu. Nah, ini untuk yang berpasangan dan berpacaran ya. Kalian harus bisa, ini yang untuk berpacaran, mohon maaf. Kalian harus bisa untuk menjalani sesuatu itu dilandaskan atas hati kalian, dilandaskan atas agama gitu ya. Ya mungkin para penonton di sini belum pernah mendengar segitiga cinta. Artinya kalau bagi saya, ketika kita mencintai pasangan berarti kita mencintai karena Tuhan. Seperti itu. Jadi cintai pasanganmu seperti kamu mencintai Tuhanmu. Nah, ini artinya kartu itu seperti itu gitu. Ketika kamu bisa mencintai pasanganmu seperti kamu mencintai Tuhanmu, maka kecenderungan untuk kalian selingkuh, kecenderungan untuk kalian mendua itu tidak akan terjadi gitu. Kecil kemungkinannya untuk terjadi ketika kalian berlandaskan tadi. Jadi ada segitiga cinta ya. Segitiga cinta itu bagi saya adalah pertama cinta kepada Tuhan, yang kedua cinta kepada dirimu sendiri, dan ketiga cinta kepada pasanganmu. Nah, ketiga model ini tadi, segitiga cinta ini adalah bagi saya adalah fondasi yang kuat ya. Seperti itu. Nah, jika kalian mencintai pasanganmu berlandaskan apa yang kalian cintai pada Tuhanmu, maka hubungan tersebut saya bisa pastikan akan berjalan dengan baik karena dilandasi oleh keimanan kalian, seperti itu. Nah, artinya kartu ini adalah menyarankan kalian untuk seperti itu gitu. Jangan mencintai karena nafsu, jangan mencintai karena fisik, jangan mencintai karena materi atau harta gitu ya. Karena
yang tadi saya sebutkan itu fisik, materi, harta, cinta, mohon maaf cantikan gitu ya, itu semua akan pudar, itu semua akan hilang karena waktu, seperti itu. Nah, ini untuk yang berpasangan dan sudah menikah. Berpasangan dan sudah menikah, entah kenapa kalian merasa kalian telah mengecewakan pasangan kalian, seperti itu. Kalian dalam hati kalian merasa gagal, merasa sudah failed atau sudah gagal untuk mencintai pasangan kalian atau membuat pasangan kalian senang, seperti itu. Nah, pada dasarnya ketika kita sudah mencintai pasangan kita, maka ya rasakan itu seperti kalian mencintai diri kalian sendiri gitu. Nah, ketika kalian tidak mencintai diri kalian sendiri, ya bagaimana bisa kalian akan mencintai pasangan kalian atau orang lain atau orang-orang yang kalian sayangi ya. Itu bukan perasaan yang salah ya. Ya itu biasanya terjadi ketika kalian blame yourself ya, atau menyalahkan diri kalian sendiri hingga akhirnya kalian merasa, oh aku gagal ini untuk membahagiakan pasanganku. Oh aku gagal ini untuk membuat pasanganku tadi merasa tidak salah untuk memilihku gitu ya. Jadi misalnya kalian merasa, oh pasanganku ini salah ini milih aku ini karena aku tidak bisa membahagiakan dia gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Ada waktunya kalian akan bisa membahagiakan pasangan kalian, dan tidak selamanya dalam suatu hubungan kita harus selalu membahagiakan pasangan kita. Tapi bukan berarti kita harus menyakiti dia, tidak. Tapi artinya ya let it flow aja gitu. Artinya biarkan semuanya berjalan dengan baik. Ketika kalian tadi yang saya bilang segitiga cinta itu tadi, ketika kalian gunakan prinsip tersebut ke dalam hubungan yang lebih tinggi lagi, maka di situ kalian akan bisa menyadari bahwa bukan diri kalian yang tidak bisa membahagiakan pasangan, tapi memang Tuhan itu sudah menggariskan seperti itu gitu ya. Tapi yang pasti adalah kembali pada niat. Ketika niat kita baik, ketika niat kita tulus, ketika niat kita mulia, ketika niat kita ya apa adanya dalam mencintai pasangan ya, bukan ada apanya gitu ya, maka outputnya pasti akan baik. Tidak masalah kalian merasa, wah aku gagal dalam membahagiakan pasanganku. Next, pasti akan ada waktunya kalian akan bisa membahagiakan pasangan kalian. Jangan pernah berhenti untuk mencintai pasangan kalian, itu aja. Nah, itu tadi pembacaan kartu tarotnya. Sekarang kita lihat seperti apa saran yang baik dari apa yang sudah terbaring tadi. Nanti kita lihat seperti biasa korelasinya. Di sana creativity ya. Nah, kreativitas gitu. Kita taruh ini sepertinya di kartu yang untuk yang sudah menikah. Kenapa di situ? Karena kreativitas. Kreativitas itu adalah sesuatu yang kita ciptakan dari dalam pikiran kita, dari dasar pikiran kita. Artinya membahagiakan pasangan kan tidak juga dengan harta kan, gitu kan. Membahagiakan pasangan itu tidak juga dengan materi, tidak juga dengan ya apa yang kalian tampak mata seperti itu gitu. Tapi yang pasti kan untuk membahagiakan pasangan itu kan banyak caranya gitu ya. Terkait misalnya kita bisa memahami pasangan kita bisa untuk melayani dengan sepenuh hati seperti itu. Kita bisa untuk menguatkan pasangan kita dari cobaan-cobaan yang ada. Dan kita juga bisa untuk lebih mensupport pasangan kita dalam apapun keadaan, suka maupun duka seperti itu. Nah, itu kan sudah saya bisa bilang itu sudah membahagiakan pasangan sih gitu. Beda lagi kalau pasangan kalian matre ya, dalam arti ya semoga yang sudah menikah ini tidak mendapatkan pasangan yang seperti itu, karena kan ketika sebelum menikah tentunya kalian sudah bisa memilah ya, sudah bisa melihat seperti apa sih kecocokan kalian dengan pasangan kalian begitu. Ketika kalian tahu pasangan kalian matre dan tidak baik, ya kenapa kalian teruskan gitu kan. Ketika kedepannya hal tersebut tidak enak, ya memang itu kesalahan kalian sendiri gitu. Karena sometimes kita berhak untuk memilih mana yang terbaik untuk kita, seperti itu. Oke, sahabat termotivasi,
videonya agak lama, ya memang karena saya gabung ya, pembacaannya ini juga bukan pembacaan asal seperti itu dan ngasal. Semoga resonate untuk yang baik-baik, dan apabila ada yang tidak baik, ya itu menjadi suatu perjalanan atau menjadi suatu lembar ya yang harus kalian alami seperti itu. Dan tentunya hal tersebut pasti ketidak menyenangkan tersebut akan membuat kita menjadi lebih kuat lagi dan lebih bisa optimis, yakin dalam menjalani kehidupan di masa depan seperti itu. Terima kasih sahabat Termotivasi, terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, karena sekali lagi channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian agar bisa makin besar, makin berkembang dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Sukses selalu untuk sahabat Termotivasi dan tetap semangat untuk zodiak Gemini apapun keadaannya. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua.